Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa Sidodadi Asri, Bapak Adi Maradi, beserta seluruh jajaran pamong desa dari Pak Sekdes, Pak Karun, Pak Kadus sampai Pak RT yang saya hormati muliakan, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati muliakan para sesepuh PHBI Desa Sidodadi Asri, Mbak Rijal, Pak Ilman, Pak Budiman. Yang saya hormati muliakan Bapak Ketua PHBI Desa Sidodadi Asri, Bapak Budiono beserta jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh Desa Sidodadi Asri, wabil khusus Dusun 3. Insya Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa hadir bersilaturahmi dalam rangkaian acara Safari Ramadan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sidodadi Asri. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita senantiasa mendapat nilai pahala, nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi salah satu wasilah kebaikan kita untuk mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, dan mudah-mudahan menjadi bekal kita ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam mari kita saling agungkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita senantiasa diakui sebagai umatnya, dicintainya, disayanginya, dan diberi syafaat tentunya dalam kehidupan kita di dunia ini, dengan senantiasa kita melaksanakan apa yang Rasul sampaikan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Amin. Mudah-mudahan harapan dan doa kita semua adalah bisa bersama beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan mungkin sedikit perkenalan ya. Kalau ibu-ibu saya sudah tenar Pak, dan tenar karena sering kalau ke ibu-ibu, kalau ke bapak-bapak jarang ya. Waktu itu ada sempat saya mengisi di masjid dengan khutbah Jumat, akan tetapi karena waktu ya, terkadang saya pulang dari sekolah itu jam 11, nggak sempat kalau mau ambil jadwal lagi. Kebetulan juga kadang ada kegiatan tambahan ya, di penyuluh agama. Jadi di sini saya selaku penyuluh agama ya, yang ditugaskan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan yang ditempatkan di Desa Sidodadi Asri dan Desa Margomulyo. Mohon maaf pada hadirin sekalian ya, saya juga tidak bisa ikut aktif setiap malam ya untuk bersama-sama bersama Ramadan karena ya izin gantian dengan Desa Margomulyo. Kemarin saya nggak berangkat karena ngisi di Dusun 3. Alhamdulillah malam hari ini saya dapat jadwal di sini. Mudah-mudahan besok bisa bergantian dan selanjutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian saya mohon maaf, sebetulnya saya ini bukan ustadz ya Pak. Jadi kalau bagi saya berlebihan, maksudnya ya saya tahu diri, saya ngaca diri, saya ini bukan orang pondokan ya,
kiai lainnya. Saya cuman belajar dari madrasah. Walaupun sebenarnya inti dari materi pelajarannya sama, cuman beda warnanya. Kalau pondok itu kitabnya warnanya kuning, kalau saya kitabnya warnanya hijau. Kalau madrasah itu kan warnanya hijau. Ya, kalau Kementerian Agama warnanya hijau. Tapi insya Allah poin-poinnya yang dibahas di kitab kuning sama, walaupun tidak semaksimal yang diajarkan di kitab kuning. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ibu-ibu sering ketinggalan. Ada yang dilihat bapak-bapaknya, ibu-ibu sedikit. Biasanya ibu-ibu semua gitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya, Allah mengizinkan, alhamdulillah pada malam hari ini saya kembali bersilaturahmi. Dan saya tidak tahu ini materi dari awal Mbah Rijal menyampaikan apa, sehingga kalau berangkat Pak Budiman dan sebagainya nggak berangkat, dan kemarin juga saya nggak berangkat, jadi saya bingung mau menyampaikan materi apa. Yang jelas insya Allah saya menyampaikan materi sekenanya Pak ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada yang bisa diambil dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mengingat kembali, untuk mengenang kembali, untuk mengetahui kembali sejarah tentang pensyariatan ibadah puasa. Biasanya bab ini yang bahas Gus Jami. Kemarin katanya Gus Jami nggak berangkat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 183 yang poin-poinnya adalah pertama, Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu juga untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, puasa yang kita lakukan pada saat ini ternyata itu tidak ujuk-ujuk Allah perintahkan sama seperti sekarang. Ya, ada fase, ada tahapan-tahapan dalam Allah memberikan pensyariatan ibadah puasa. Nah, kalau sedikit kita ingat tentang pensyariatan ibadah sholat 5 waktu, ya dalam sejarahnya dan riwayatnya, ya, dalam Rasulullah Mi'raj itu kan dari 50 dikurang menjadi 5 waktu. Nah, puasa kurang lebihnya juga seperti itu. Jadi sebelum Allah mensyariatkan ibadah puasa Ramadan kepada umat Nabi Muhammad atau kita yang sekarang ini, ya, Rasulullah telah melaksanakan ibadah puasa sama seperti nabi-nabi terdahulu, nabi dan rasul terdahulu. Kalau kita lihat Nabi Adam disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan 3 kali, tanggal 13, 14, dan 15, atau yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Ya. Kalau bahasa lainnya puasa apa ini? Terang bulan ya, apa bahasa ini? Itu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Daud diperintahkan untuk puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Karena pada hari itu Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Musa, dia ini diselamatkan dari Fir'aun. Maka sebagai bukti rasa syukur umat Nabi Musa, Nabi Musa mengajak umatnya untuk berpuasa setiap tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, Rasulullah sebelum mendapatkan perintah puasa Ramadan menyampaikan kepada umatnya untuk berpuasa sama seperti puasanya nabi-nabi terdahulu. Dalam sejarah, puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah SWT pada tahun kedua Hijriah, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tahun kedua diwajibkan puasa Ramadan dengan ditandai turunnya firman Allah, yakni surah Al-Baqarah ayat 183, 84, 184 dan 185. Yang isinya adalah rangkaian tahapan-tahapan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi awal-awal pensyariatan puasa ini, ya, Rasulullah memberikan kewajiban kepada umatnya untuk berpuasa Ramadan.
Tapi waktu dan pelaksanaannya beda dengan sekarang. Nah, waktu awal-awal itu puasa itu waktunya dari mulai Isya sampai maghrib. Jadi kalau udah sholat Isya tidur itu udah puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi sahurnya antara maghrib sampai Isya. Setelah itu nggak boleh ngapa-ngapain, makan nggak boleh, minum nggak boleh, ketemu istrinya juga nggak boleh. Nah, pertama, waktu pensyariatan, ya itu. Kemudian yang kedua, untuk pelaksanaan ibadah puasa, Rasul masih memberikan keringanan bagi orang-orang yang nggak mampu berpuasa. Yang mampu puasa silakan puasa, yang nggak puasa boleh nggak puasa, yang penting syaratnya bayar fidyah. Nah, orang-orang dulu, juragan-juragan, ya, bos-bos yang zamannya Nabi Muhammad dulu, itu milih nggak puasa daripada puasa lapar-lapar, ya kan, haus-haus nggak ngerokok. Nah, Pak Nurmin ini nggak berhenti-berhenti dari tadi nih, ya kan, karena siangnya nggak ngerokok, gitu kan. Daripada siang nggak ngerokok, nggak minum, nggak makan, mendingan bayar fidyah, cuman ngasih makan satu orang fakir miskin, aman, bebas dari kewajiban puasa Ramadan. Tapi pada tahapan berikutnya waktunya diganti. Kenapa? Karena banyak sebab yang melatar belakanginya. Apa diantaranya adalah kisahnya Umar bin Khattab. Jadi ceritanya Umar bin Khattab ini malam-malam pulang dari rumahnya Rasulullah ke rumah, lihat istrinya tidur, pengen Bu ya? Pengen nggak Bu? Pengen, iya. Nah dilalah. Ketika dibangunin istrinya bilang, ada apa ya yang bebek, bilangnya kan, kata istrinya. Kata Umar bin Khattab, saya pengen. Wah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya udah tidur. Jadi kalau udah sholat Isya sudah tidur itu nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Waduh, celoko lagi kata Umar kan, bahaya. Ya ngapa? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian cerita selanjutnya yang kedua, ada sahabat Nabi yang dia berpuasa, siangnya itu bekerja keras sampai malamnya capek, dilala sebelum maghrib tidur, kebelabasan sampai malam subuh baru bangun. Kata istrinya, celaka kamu. Kenapa? Lah kamu nggak buka, terus nggak ngapain. Akhirnya dilanjutin puasa berikutnya, pingsan. Nah, cerita-cerita itu dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Umar menyampaikan bahwasanya saya di malam sering pengen gitu kan, tapi kalau kemalaman pulangnya istri sudah tidur, jadi nggak boleh. Tapi ya memedas lah ya. Ya Bu ya. Akhirnya apa? Allah menurunkan aturan selanjutnya. Diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan. Jadi Bu, kalau bapaknya minta jangan ditolak ya Bu ya. Mentang-mentang Ramadan, oh cuma lah, boga dia mandi. Iya, adem dan lain sebagainya. Padahal pernah saya sampaikan. Dan kalau kita teliti juga boleh kita ibaratnya mencari informasi ilmu di YouTube boleh. Yang penting kita tahu sumbernya yang jelas. Bahwasanya boleh. Ya ibu-ibu malam hari dengan suaminya ya bangun sahur belum mandi nggak apa-apa. Ya walaupun ada keterangan yang mengatakan ini beda-beda pemahaman ya Pak ya. Ada yang memakruhkan dan sebagainya. Kenapa? Ada riwayat menyatakan pada bulan Ramadan Nabi itu dalam keadaan junub kemudian sahur, belum melaksanakan mandi wajib sampai datangnya waktu subuh. Yang penting jangan lewat subuh. Kalau lewat subuh nanti ya sholat subuhnya lewat. Ya, karena kalau puasa itu nggak ada ketentuannya apa seperti sholat, ya kan? Dari hadas besar. Kalau puasa, kalau dari malam hari berhadas besar, kemudian dilanjutkan puasa nggak batal, kecuali di siang harinya. Kalau di siang harinya bahaya. Jangan sekali-kali bapak membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri di siang hari. Ada kisah sahabat Nabi saking nggak kuatnya, ya, saking nggak kuatnya siang-siang minta sama istrinya. Waduh kata istrinya mau culo mas, poso ini, mus lah, ya, dilupai dilup. Kata ibunya, yowes, apa perlu newai? Ibu-ibu kan biasa gitu ya Pak ya. Wes apa perlu newai lah. Wendang-dang sekarep-karepe. Wes. Dan ternyata itu dilakukan. Dan dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah celaka saya. Loh celaka gimana orang dia yang mau kok celaka dia. Kenapa sebabnya?
celaka saya melakukan hubungan sama istri di siang hari bulan Ramadan. Oh lele kalau bahasa kita ya, wis diomongi kok orang KTE, wis diomongi orang ngantul. Akhirnya apa? Nabi memerintahkan, kalau kamu yang melakukan hubungan di siang hari wajib mengganti puasanya 2 bulan berturut-turut. Waduh katanya, orang sebulan aja jebol apalagi 2 bulan, ya kan? Wajib membayar kodok puasa Ramadannya 2 bulan berturut-turut. Mikir dia, ya Allah, ya Nabi, nggak ada yang lain tak, nego dikit lah gitu. Kalau nggak mampu, apa? Memberi makan 40 atau dalam riwayat lain 40 atau 60 orang atau fakir miskin ya, 40 ya, 60 fakir miskin. Waduh, berat juga ini. Ya Nabi, gimana ya? Ya kalau nggak sanggup memerdekakan budak. Opo menaiku. Lah terus gimana? Orang di kampung itu yang paling miskin saya sendiri kan. Lah terus gimana? Ya saya nggak mampu semuanya, ala lele. Akhirnya apa istilah? Urusi sana keluarganya, beri makan keluarganya. Terus kere, miskin ya bahasanya, kere malah ngelawan perintah agama. Ya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi awal tadi puasa itu tidak boleh ya pada malam hari berhubungan. Kemudian dilanjutkan. Dan waktunya ya dari tadinya maghrib sampai isya. Ya kemudian habis isya itu udah mulai puasa diganti, diperbarui dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari yang kita lakukan sekarang ini. Jadi puasanya sudah sempurna yang kita lakukan. Kalau awal-awal itu banyak yang pening palanya sahabat-sahabat ini. Ya Rasulullah